Oke, dua bulan ini kita banyak bahas tentang hakim-hakim. Kita hakim-hakim, kita belajar tentang gospel and heroes, lesson from the judges. Ya, 2 bulan ini. Dan saya di minggu ini, saya akan menutupnya. Jadi setelah ini kita akan bahas yang lain, tapi saya akan menutupnya seri ini dengan judul begini. Kegagalan kita dan kesetiaan Tuhan. Oke, kegagalan kita dan kesetiaan Tuhan. Karena inilah yang diajarkan oleh kitab hakim-hakim. Bahwa sepanjang jalan orang Israel itu banyak gagal. Tapi sepanjang jalan Tuhan juga tetap setia. Ada harapan besar buat setiap saudara dan saya. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Dan kalau saudara dan saya jadi umat Tuhan, itulah anugerah terbesar. Kita tidak akan pernah bisa memberi yang sempurna kalau saudara. Betul gak sih? Dalam usaha yang terbaik kita pun tetap ada kekurangan. Tapi Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya. Tuhan tetap selalu mencintai. Kita bisa tidak setia, Tuhan selalu setia. Kita bisa gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi kita. Tapi bukan berarti terus kita mau hidup seenaknya. Karena sepanjang kitab hakim-hakim juga Tuhan memberikan pesan, memberikan pelajaran buat kita. Bahwa hidup yang sembarangan juga punya konsekuensi. Anak Tuhan kalau hidup sembarangan juga punya konsekuensi, kira-kira gitu. Nah, kitab hakim-hakim 2 bulan yang lalu kita mulai dengan pesan dari Yosua. Karena memang cerita ini dimulai dari pesan-pesan terakhir dari Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah seorang muda yang Alkitab bilang nih, rohnya berbeda. Waduh, rohnya mantap, berbeda. Tapi orang yang dengan roh berbeda pun bisa jadi tua dan dipanggil Tuhan. Nah, di masa tuanya inilah pesan Yosua kepada orang Israel. Seandainya, Yosua 24 ayat 15-17 bahasa Indonesia masa kini. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dulu, di Mesir. Atau pada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Sebuah statement yang terkenal dari Yosua. Bahasa terjemahan barunya bilang ini loh. Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Amin. Lalu apa jawab orang Israel? Umat Israel menjawab begini. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan untuk mengabdi pada ilah lain. Tuhan Allah kita lah yang membebaskan para leluhur kita. Dan kita sendiri dari perbudakan Mesir. Kita sudah melihat keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Selalu Tuhan melindungi kita dalam semua perjalanan kita. Melewati negeri-negeri asing. Mereka memproklamirkan begini. Kita juga tidak mau menyembah yang lain. Kami akan tetap ikut Tuhan. Kami tetap akan menyembah Tuhan. Tragisnya, gak lama setelah deklarasi ini, gak lama setelah pernyataan bersama ini, justru orang Israel mulai meninggalkan Tuhan. 2 pasal kemudian, dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10-14, Yosua anak bin Nun, hamba Tuhan itu meninggal dunia pada umur 110 tahun. Kemudian seluruh angkatan yang seumur dengan Yosua juga meninggal. Dan angkatan berikutnya, ini masalahnya, tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak mengalami apa yang telah dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Pertama PR-nya, apakah kita mengenal Tuhan? PR kedua, apakah generasi berikutnya mengenal Tuhan? Mengalami Tuhan. Kemudian orang Israel berdosa terhadap Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Yang 2 pasal sebelumnya mereka baru berjanji. Kita pasti akan tetap menyembah Tuhan. Kita tidak akan menyembah yang lain. Tapi mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Allah nenek moyang mereka. Yaitu Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka mulai menyembah Baal dan Asyitoret. Serta dewa-dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Kalau kita belajar dari kitab hakim-hakim, maka ini kita bisa pelajari. Bahwa kita ikut hamba Tuhan tertentu yang hebatnya sekali Yosua. Kita punya kakak pembina, kakak rohani, orang yang memperhatikan kita, orang yang membimbing kita. Dia boleh luar biasa imannya, tapi bukan berarti saudara juga sudah mengenal Tuhan. Kita bisa dalam sebuah gereja yang luar biasa, kita bisa ada dalam sebuah home yang saling mengasihi, saling mendoakan, kompak bin ajaib, tapi gak berarti saudara dan saya sudah mengenal Tuhan. Bahkan kita bisa aktif di gereja, terlibat pelayanan. Tapi gak berarti orang yang melayani sudah mengenal Tuhan. Kita bisa memberi tepuk tangan bersama-sama kepada Tuhan.
Mendeklarasikan iman kita bersama-sama berteriak mungkin. Seperti orang Israel tadi. Seperti yang tadi kita lakukan di gereja ini. Tapi gak berarti saudara pasti sudah mengenal Tuhan. Amin. Dan waktu kita umat Tuhan. Kitab Hakim-Hakim ini bicara tentang umat Tuhan. Tentang anak-anak Tuhan. Tentang orang yang aktif di gereja kalau hari ini. Karena Hakim-Hakim bicara tentang orang Israel. Orang yang sudah mengenal Tuhan. Waktu umat Tuhan tidak mengenal Tuhan, maka kita akan hidup di luar prinsip kerajaan Allah. Dan waktu kita hidup di luar prinsip kerajaan Allah, maka prinsip-prinsip dunia, kekacauan dunia juga akan mewarnai hidup kita. Praktek agama yang salah akan mewarnai kita. Nanti kita bahas satu-satu. Apa maksudnya praktek agama yang salah? Penyembahan berhala, mungkin ada yang bilang, oh enggak apa kalau itu sih. Saya emang gak pernah nyembah patung, gak pernah nyembah pohon, gak pernah. Oh berhala itu gak cuma patung dan pohon. Berhala itu bicara sesuatu yang saudara dan saya cintai lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang kita sukai lebih daripada Tuhan. Itu bisa bicara tentang orang lain, itu bisa bicara tentang hobi, itu bisa bicara tentang uang, itu bisa bicara tentang apa saja. Sesuatu yang saudara dan saya sukai lebih daripada Tuhan. Buat beberapa orang itu berarti anjingnya. Buat beberapa orang itu mungkin kucingnya. Yang kita perhatikan. Yang sampai gini, nggak ke gereja, nggak apa, kenapa? Demi anjing Q. Demi kucing Q. Ribut antar saudara. Orang Israel ribut sendiri. Kenapa bisa? Harusnya gini loh. Gereja pun harusnya nggak saling ribut satu sama lain. Di dalam gereja juga nggak saling ribut. Kalau kita ribut terus something wrong with us. Something wrong with us. Amin. Berarti kekacauan dunia sudah masuk dalam kehidupan kita. Dan seharusnya kalau prinsip kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Nggak ada yang perlu diributkan sampai begitunya. Saling menipu, antara orang Israel saling menipu. Antara jemaat harusnya bukan saling menipu tapi saling memberkati, saling menolong. Bukan saling menipu. Orang Israel penuh kekerasan, brutal hidupnya, bahkan terjadi pembunuhan, bahkan di antara mereka. Pelecehan seksual di antara mereka, kerusakan moral, kehancuran keluarga, leadership yang buruk, karakter yang buruk. Itu memenuhi kehidupan orang Israel, umat Tuhan yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim. Dan kitab Hakim-Hakim sekali lagi ditulis buat saudara dan saya. Untuk jadi peringatan, untuk jadi pembelajaran bahwa seharusnya kita gak begitu. Keluarga kita harusnya nggak hancur kayak mereka ini. Kehidupan kita nggak penuh tipu daya. Nggak penuh dengan kekerasan, pelecehan, karakter yang buruk. Harusnya nggak. Apa yang harus kita buat? Yuk perhatikan prinsip kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Yuk hidup di dalamnya. Nah saya akan review apa yang kita pelajari. Kita belajar 3, 4, sampai 5 hakim-hakim dari 13 hakim yang ada di kitab Hakim-Hakim. Yuk kita lihat satu. Yang pertama salah satu yang kita pelajari adalah Gideon. Dari Gideon kita bisa belajar bahwa manusia begitu mudah melupakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Gideon siapa sih dia? Dia awalnya seorang anak muda yang minder. Dia ngumpet, mengirik anggur, datang malaikat. Malaikat bilang ini, hei pahlawan Tuhan. Dan dia bilang, no, siapalah saya kira-kira ini. Saya ini anak paling kecil di keluarga saya. Keluarga saya keluarga yang lemah. Bahkan suku saya pun suku yang gak terpandang. Saya bukan siapa-siapa. Tapi malaikat Tuhan bilang nih, kamu pahlawan Allah. Tuhan membangkitkan orang yang minder, mungkin seperti saudara dan saya. Dibangkitkan dan diberi kemampuan, dibuat berkembang. Sehingga bisa jadi pahlawan yang luar biasa. Waktu dia mulai menang. Gideon lupa bahwa kemenangan itu adalah anugerah Tuhan. Gideon lupa bahwa semuanya adalah karena Tuhan. Dan waktu Gideon mulai merasa semua itu karena dia yang hebat, dia mulai sombong. Dan kitab Hakim-Hakim menceritakan dia mulai sensi, mudah tersinggung. Waktu ada orang Israel merendahkan dia, tidak memandang dia, dia marah dan dendam. Orang yang tadi bilang saya bukan siapa-siapa sekarang ini, berani-beraninya lu memandang rendah gua. Berani-beraninya lu anggap remeh gua. Gua pahlawan hebat, gua pemimpin Israel. Dan waktu dia menang, dia pukul balik teman-temannya. Dia tekan habis orang Israel lain yang pernah memandang rendah dia. Kenapa? Dia lupa siapa dia dulu. Dia pikir dia yang hebat. Lewat Gideon kita bisa belajar apa yang tadinya dimulai sebagai proyek Tuhan berubah jadi proyek Gideon pribadi.
Semua jadi untuk namanya. Semua jadi untuk kebesarannya. Begitu juga kita kan. Waktu kita baru kenal Tuhan, mungkin yang baru mulai pelayanan. Wah, mau pelayanan kita doa puasa. Kenapa? Waduh, saya mau pelayanan nih. Setelah lama-lama kita biasa pelayanan, kita juga terbiasa tidak puasa lagi, saudara. Kita mulai biasa, ya kan? Dulu bisa pelayanan, saya sudah kehormatan. Sekarang pelayanan mulai banyak syarat. Apakah saudara dan saya sudah mulai seperti Gideon yang mudah tersinggung? Halo, sama Asyir tersinggung, sama ini tersinggung, sama teman home tersinggung. Lihat ini, waktu Gideon ingat bahwa dia tidak sanggup, dia nggak punya kekuatan. Maka semua yang dia terima, waktu dia menerima, otomatis yang keluar apa? Puji Tuhan, betul nggak? Pernah saudara rasa gitu? Waktu saudara sakit, saudara berdoa, dokter bilang, wah cukup parah nih. Mungkin ada yang kena COVID awal-awal waktu itu kalau saudara ingat. Saudara ada hari ini yang saudara mujizat. Waktu itu mungkin saudara hampir lewat dan bagaimana saudara berdoa betul-betul. Saudara berseru sama Tuhan. Waktu kesembuhan terjadi, waktu saudara bisa lihat matahari besok saudara bilang puji Tuhan. Betul gak sih? Terima kasih masih hidup Tuhan, terima kasih masih selamat, terima kasih untuk hari yang baru. Tapi waktu kita lupa bahwa semua itu karena kebaikannya, maka penyembahan kita cuma jadi rutinitas saja. Gak ada lagi hati yang bersyukur. Lihat matahari baru udah biasa. So what gitu loh. Gak ada efek lagi di hati. Kenapa? Karena kita mulai kehilangan rasa syukur sama Tuhan. Waktu saudara punya masalah, ingat baik-baik bagaimana saudara berdoa. Bagaimana saudara berseru sama Tuhan. Tapi waktu sudah Tuhan tolong, pelajaran dari Gideon apa? Kita cenderung mudah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai lagi hidup buat diri sendiri. Kita lagi mulai hidup egois lagi. Saya ingat waktu pertama-tama habis COVID kan, orang bisa ke gereja aja bersyukur sekali saudara. Masih bisa ketemu temannya, wah ajaib ya lu masih hidup. Gue pikir udah jadi virus. Ternyata udah hidup, oh kita bersyukur. Tapi sekarang, kok gak ke gereja sih? Wah kita sudah mulai. Lihat betapa kita seperti Gideon. Halo, masih gak pagi tadi saudara lihat matahari dan bisa bersyukur. Makasih buat matahari ini. Masih gak saudara bisa ke gereja dan bilang terima kasih bisa ibadah. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih bisa lihat teman. Terima kasih bisa bersyukur sama Tuhan. Terus kita belajar dari Yefta yang khotbah Pak Leonardo Syamsuri. Pak Leonardo Syamsuri membahas bahwa dia adalah seorang bajingan, seorang penjahat yang dikasihi Tuhan. Itu Yefta, bukan Pak Leonardo maksudnya ya. Yeftanya, seorang bajingan yang dikasihi Tuhan, diampuni dan dipakai Tuhan. Yefta memang begitu sampai orang Israel gak mau bersentuhan sama dia tadinya. Sampai akhirnya orang Israel butuh Yefta, baru mereka samperin. Dan Tuhan mengasihi Yefta, Tuhan mengampuni Yefta, Tuhan memakai Yefta. Sayangnya dia jadi pemimpin Israel yang tidak mengenal Allahnya. Dia pikir Allah Israel itu tetap sama seperti dewa Kanaan. Dewa orang-orang di sekitarnya. Yang kalau minta sesuatu harus transaksional. Kalau mau diberkati kamu harus beri persembahan dulu. Beri, maka nanti kamu diberi. Kira-kira begitu. Jadi kita beri, wah saya harus beri berapa nih? Kita kayak main kasino sama Tuhan saudara. Ya kan? Main kasino diputar, dapat berapa nih? Jackpot enggak? Aduh song kali ini sial. Dapat berapa kali lipat? 2 kali lipat. Wah kita mulai. Dan Yefta pikir seperti itu. Jadi waktu dia perang, dia berjanji sama Tuhan. Kalau engkau memberi saya kemenangan. Kalau engkau memberi saya kemenangan. Aku janji Tuhan, transaksi. Apapun yang pertama kali keluar dari rumahku, aku persembahkan kepadamu. Dan waktu dia menang. Yang pertama keluar menyambut dia siapa? Anak tunggalnya yang perempuan. Anaknya yang perempuan sambut dia, papa pakai tamborin. Dia menari-nari, papa menang, haleluya, puji Tuhan. Kira-kira begitu kan, papa menang, papaku pahlawan. Anaknya senang, papanya hancur.
Tapi papanya merasa ini praktek agama yang benar. Papanya merasa dia menyenangkan Tuhan. Dia persembahkan anaknya kepada Tuhan. Padahal di kitab Taurat ditulis beberapa kali, diulang beberapa kali. Bahwa begini loh, Tuhan membenci orang yang mempersembahkan anaknya. Konyol gak? Tuhan membenci orang yang mempersembahkan anaknya. Dengan kata lain, Yefta gak tahu apa isi Taurat, gak tahu apa isi Alkitab kalau hari ini. Berapa banyak di antara kita jangan-jangan seperti Yefta. Kita gak tahu apa yang Alkitab bilang, kita rasa kita sedang hidup dalam rencana Tuhan. Kita rasa kita sedang menyenangkan Tuhan, padahal kehidupan beragamamu sedang salah. Kalau kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan, maka kita tidak pernah bisa mengenal Tuhan. Dari sana kita nggak pernah tahu apa sih yang seharusnya, bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Dan kita pikir kita sedang menyenangkan Tuhan, padahal Tuhan bilang, aku benci orang yang mempersembahkan anak. Aku nggak mau begitu. Makanya Tuhan tutup itu kan di cerita Abraham, saudara. Waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan bilang, stop. Aku siapkan domba buat kamu. Dan sejak itu, Abraham dan keturunan yang tidak pernah persembahkan anak. Abraham persembahkan domba. Yefta kembali. Pemimpin Israel kemudian mempersembahkan anak. Tragis. Tragis sekali. Nah, apakah saudara masih suka transaksional? Tuhan, kalau aku bisa jadian sama dia, aku janji aku pelayanan. Tuhan, kalau Tuhan berikan aku pekerjaan ini, kalau proyekku goal, aku janji begini. Kita pikir Tuhan kayak dewa ya. Yang gini loh, supaya gunung jangan meletus, kasih sesajen. Supaya kalau melaut aman, kasih sesajen. Halo? Suatu kali ada seorang pendeta saya bilang nih, seorang pendeta. Mobilnya keserempet. Waduh, di mobil baru gua keserempet. Gara-gara gue gak perpuluhan 2 minggu ini gue tahan perpuluhannya. Hah? Iya aduh. Itu Tuhan yang lu kenal. Saya berdua sama dia. Itu Tuhan yang kamu kenal. 2 minggu tahan perpuluhan terus diserempet. Lah kalau sebulan kira-kira apa yang terjadi? Kalau 2 bulan gimana? 3 bulannya ketiban tiang listrik jangan-jangan mobil kamu. Kalau 1 tahun kamu gak memberi terus apa yang Tuhan bikin sama kamu? Ketabrak UFO jangan-jangan. Wow, sudah lihat ini? Saya bukan bilang kita enggak usah memberi, tapi begini loh. Kadang-kadang kita memandang Tuhan seperti preman kan. Preman perlu uang keamanan. Kurang, kaplok. Kurang banyak, kepret. Halo? Yefta pikir Tuhannya Israel kayak gitu. Kita pikir Tuhan kita preman. Yang masih salah sangka katakan amin. Terus gimana Pak caranya kita diberkati Tuhan? Kalau enggak transaksional begitu. Oh begini, mau diberkati Tuhan. Terimalah penebusan Yesus dalam hidupmu. Terima pengampunannya. Terima anugerahnya kita dijadikan anak Allah. Itulah berkat yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Tuhan, Tuhan memang tidak pernah janji kita semua jadi konglomerat. Mungkin ada, tapi beda-beda panggilan. Tapi yang Tuhan janji, engkau dan saya adalah anak Allah. Dia pasti jaga anaknya, dia pasti pelihara anaknya, dia pasti lindungi anaknya, dia pasti selamatkan anaknya. Yang setuju kata amin. Itu diberkati. Bukan berarti jadi anak Tuhan yang kita mau selalu kita dapat. Enggak, karena yang jadi itu bukan rencana kita. Tapi rencana Allah yang selalu jadi. Bukan rencana kita. Tapi waktu kita jadi anaknya, saudara dan saya aman. Walaupun rencana kita berubah, walaupun rencana kita kacau mungkin. Tapi kita aman di dalam tangan Bapak kita yang tidak pernah berhenti mencintai saudara dan saya. Amin. Nah, apakah kita seperti Yefta yang gak tahu bagaimana? Habis Pak saya lihat di TikTok ada orang sakit dikunjungi sama gembalanya, ya kan? Kamu sakit ya? Iya. Coba saya tanya Tuhan dulu. Oh Tuhan bilang kamu gak buah sulung ya? Ayo persembahan kemarin sebulan gak kamu kasih ke gereja. Pantesan sakit. Langsung Kak Peter
bahas itu, terus nonton TikTok itu, terus dia bilang, gue gak habis ngerti kenapa ada pendeta begini. Dia jadi ketagihan nonton TikTok gara-gara itu, saudara. Berapa banyak yang, aduh gara-gara saya kurang duit ya kasih Tuhan ya. Jadi preman di surga marah. Baca Alkitab. Jangan jadi bodoh. Yang gampang dibohongin sama yang di depan ini, saudara. Yang di depan ngomong gaya sedikit, muncrat lebih banyak dikit, saudara percaya langsung. Wih luar biasa muncratnya aja mantep gitu ya. Kayaknya benar apa yang dia bilang. Belum tentu saudara. Baca Alkitab. Jangan kayak Yefta yang gak baca Alkitab, yang setuju katakan amin. Baca Alkitab supaya jangan ada orang ngomong tentang Kristen progresif langsung bingung. Walah ya, ada aliran baru Kristen progresif. Kristen progresif bukan aliran baru, Bapak Ibu Saudara yang sebangsa dan setanah air. Itu udah dari dulu. Kristen progresif intinya gak percaya Tuhan, gak percaya Yesus. Itu Tuhan, gak percaya Alkitab itu firman Allah. Tapi mereka bilang, saya Kristen. Udah ada dari dulu. Gak usah bingung. Terus jadi Yesus Tuhan bukan? Tuhan baca Alkitab tangannya. Alkitab firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Baca, pelajari. Sudah akan lihat dari segala buktinya kuat sekali. Saya yang logik aja akhirnya gini. Benar sih. Amin. Tapi dia bilang, ya itu kan kata dia. Tapi dia bilang, Yesus bukan Tuhan. Orang yang bilang Yesus bukan Tuhan juga banyak. Terus kamu tiap kali ada orang bilang Yesus bukan Tuhan bingung. Ayo kasihan deh lu. Baca Alkitabmu. Amin. Ada orang bilang, oh Alkitab begini langsung bingung. Renungkan Alkitabmu, belajar. Makanya kayak sebulan kemarin ada 1 bulan penuh kita belajar Alkitab. Ada 200 orang lebih di tempat ini belajar Alkitab. Ayo belajar, Oktober ada lagi. Tiap tahun ada 2 kali, ayo ikut. Supaya kita gak kayak Yefta. Tapi kita belajar mengenal Tuhan. Amin. Saya pernah sekolah Alkitab waktu itu, udah nikah belum ya? Kita udah nikah ya? Belum ya? Saya masih pacaran, bayangin, masih pacaran. Berarti kan masih muda sekali kan? Sekarang aja 29, waktu itu 27 lah kira-kira. Saya sekolah, yang ngajar, bagus sekali ngajarnya. Wih, karena bagus. Terus terakhir dia bilang nih, saya tapi tidak percaya Tuhan itu ada. Wah, Masya Allah, kok bisa begitu? Yang ikut itu banyak gembala-gembala dari Bandung. Oh semua heboh, loh kok bisa Pak? Sampai saya ingat pertanyaan ini, Pak, Bapak kan pendeta. Kok Bapak bahkan gak percaya Tuhan ada? Ngapain jadi pendeta? Dia jawab begini luar biasa. Dia bilang ini, isi Alkitab tuh bagus. Apa yang Yesus ajarkan tuh luar biasa. Cara hidup Yesus tuh luar biasa. Jadi walaupun saya tidak percaya Tuhan, menurut saya itu worth it semua untuk saya ikut hidup seperti Tuhan, seperti Yesus. Dia gak sebut Tuhan. Saya mau hidup seperti Yesus. Saya bilang, wow. Orang gak percaya Tuhan aja mau melepaskan hidupnya full time untuk menjalankan ajaran Yesus. Saudara yang bilang percaya Tuhan, baca Alkitab aja kagak. Ini saya bingung yang mana yang beriman, yang mana yang tidak. Amin. Nah maksud saya, dia bilang isi Alkitab bagus, tapi saya gak percaya Tuhan. Kita bilang, saya percaya Tuhan, tapi saya gak tahu isi Alkitab apa. Kan bingung saudara. Dia bilang, saya gak percaya Tuhan, tapi pengajaran Yesus luar biasa. Saya percaya Tuhan, tapi gak tahu pengajaran Yesus apa. Jadi dari dulu saya sudah ketemu sama Kristen progresif. Bagus, menggoncang iman kan. Betul, bagus. Oh iman itu perlu diuji saudara, benar. Kalau imanmu gak lolos uji ya, itu belum tentu fondasi yang kuat. Digoyang tuh bagus. Kalau rontok biar kamu sadar kamu gak punya iman dari awal. Kalau bisa lolos, imanmu bertumbuh tambah kuat. Amin. Oh saya umur 20 something tadi sudah belum nikah, digoncang. Walah, jadi gimana sih ya? Kan begitu saudara. Ini yang benar yang mana? Saya renungan baik. Dan Tuhan menyelamatkan iman saya. Wow, bersyukur untuk itu. Jadi waktu hari ini ada
Kristen progresif. Alah, ketinggalan zaman, brother. Ya kan, ketinggalan zaman. Ya kan? Kita belajar dari Simpson. Saya share tentang Simpson, Pastor Ariel share tentang Simpson. Seorang yang dapat karunia begitu luar biasa, tapi justru memakainya hidup di luar Tuhan. Padahal malaikat Tuhan muncul loh. Bilang ini bayi ajaib. Tapi sayangnya bayi ajaib itu tumbuh jadi bayi yang kurang ajar. Dia hidup di luar Tuhan. Simpson jadi orang yang hidup dalam dosa, hidup sembarangan, hidupnya kejam, hidupnya sombong. Sehingga akhirnya hidupnya hancur. Matanya dicungkil, bicara gak bisa tahu lagi apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Hidup jadi tawanan, bicara tadinya sudah dibebaskan dari kutuk dosa, tapi kembali lagi jadi budak dosa. Simpson bekerja seperti binatang. Simpson jadi bahan tertawaan, orang yang tadi dihormati, disegani bahkan oleh musuhnya jadi bahan tertawaan. Tapi ini kabar baiknya yang luar biasa. Walau pada akhirnya Tuhan tetap mengampuni Simpson dan memakai hidupnya di saat terakhir. Dia melakukan pekerjaan yang besar di saat terakhirnya. Pastor Ariel bilang Simpson bertobat lewat doanya yang bilang, Tuhan ingatlah aku. Walaupun kalau saya ngelihat doa itu gak sepenuhnya yakin itu doa pertobatan. Buat saya Simpson gak jelas bertobatnya di mana. Tapi disitulah kebesaran kasih karunia Tuhan. Orang yang gak jelas kapanpun Tuhan bisa selamatkan. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Yang setuju kata amin. Saya percaya dia satu-satunya jalan untuk keselamatan. Yang setuju kata amin. Tapi bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan orang itu terserah Tuhan, bukan terserah kita. Kalau gimana saya akan bilang harus masuk PVJ, CLCC baru selamat. Saya sudah Kristen, CLCC bukan, coret. Tapi Tuhan enggak gitu saudara. Tuhan enggak pakai cara saya. Saya enggak jelas kapan Simpson jadi jemaat CLCC. Enggak jelas. Tapi Tuhan bilang ini, enggak harus jemaat CLCC. Enggak tahu gimana, sudah tahu. Sebelum orang mati ada detik-detik yang sedikit sekejap. Tapi itu panjang. Di sana Tuhan bisa berbuat apa saja dengan siapa saja. Sesuai kehendaknya. Amin. Bisa jadi di saat-saat terakhirnya Tuhan menampakkan diri. Tuhan bicara, Tuhan menegur, Tuhan menjamah Simpson dan Simpson berubah. Makanya jangan pernah putus asa. Jangan pernah menghakimi orang lain. Wih mati dalam dosa. Belum tentu. Jangan-jangan dia yang selamat, lu yang gak selamat. Halo? Jangan suka menghakimi orang. Disitulah kebesaran kasih Tuhan. Saudara, di sini gak terlalu banyak anak muda ya. Biasanya anak muda itu yang saya bilang kuliah, ini kuliah banyak sama SMA. Oh ya oke. Oh ya yang di sini ya betul ya. Kita ada Jumat juga kita belajar home bersama, kita belajar firman sama-sama. Ayo yang mau gabung, ayo gabung yuk. Supaya kita jangan kayak Yefta, jangan kayak Simpson. Kita belajar kenal Tuhan. Kemarin ada 30-an anak di rumah saya. 30 anak kita belajar firman, kita sharing firman, saling mendoakan, saling menguatkan. Leader semua. Lalu ada pertanyaan lagi kita pembinaan, ada yang bertanya gini. Kalau teman kita om. Kalau di rumah saya boleh panggil om, di sini jangan panggil om. Kurang sopan itu. Panggilnya bro, ya itu dia. Jadi gini, om. Kalau teman saya bilang gini, saya mau hidup kayak Simpson aja deh. Muda pesta pora, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan gampang itu, cuma Tuhan ingatlah saya. Kayaknya keburulah saat-saat terakhir saya bilang begitu kalau itu masuk surga. Gimana jawabnya? Saya bilang terserah kalian. Lu mau hidup kayak gitu gak apa-apa. Itu kan keputusan lu, mana saya bisa paksa. Bisa gak selamat? Kalau menurut cerita Simpson memang bisa. Tapi Simpson mata dicungkil bro. Bicara kehilangan arah dalam hidup. Terbelenggu, bicara terikat sama dosa. Lu pikir seneng hidup pesta pora? Lu pikir senang hidup kaya raya? Kayaknya senang, dalamnya belum tentu. Tanpa Tuhan gak ada kehidupan. Uang boleh banyak, damai sejahtera belum tentu ada. Amin. Lu pikir enak? Ya terus kalau terakhirnya masih sempat Tuhan ingatlah aku. Kalau lupa gimana? Saya bilang terserah keputusan masing-masing, saya gak bisa paksa. Hidup-hidup lu. Tapi saya cuma mau bilang gini, jangan pikir bisa tricky sama Tuhan ya. Jangan pikir lu lebih cerdik dari Tuhan.
Aduh, saya mau ngomong nanti terlalu kasar lagi. Kita tuh bodoh banget saudara. Gak bisa mau, gue akan giniin Tuhan. Aduh, norak banget mikirin begitu. Ampun, gak bisa, percayalah. Kalau mau datang sama Tuhan, datang dengan tulus. Lu nyembunyiin apa aja Tuhan tahu. Lu belum menyembunyiin aja Tuhan tahu. Tuhan kan, lu mau nyembunyiin apa? Belum nyembunyiin, belum. Tuhan udah tahu, nanti dia akan nyembunyiin. Terus lu mau tricky sama dia. Norak abis. Kalau mau datang sama Tuhan, datanglah dengan tulus. Jadi orang yang apa adanya. Memohon belas kasihannya saudara. Karena kita perlu dikasihani. Yang setuju kata amin. Jangan mau licikin dia, gak bisa. Simson hancur hidupnya karena muda pesta pora. Tua mungkin kaya raya karena dia jadi pemimpin Israel. Mati masuk surga. Tapi Simson hidupnya hancur. Daud juga begitu. Dia besar jadi raja, mungkin sempat dia lakukan banyak hal yang salah. Tapi Tuhan tetap mengasihi Daud. Yesus sampai tetap mau disebut anak Daud. Tapi keluarganya hancur. Anaknya perkosa anaknya yang lain. Anaknya bunuh anaknya yang lain. Anaknya kejar bapaknya. Anaknya ini juga selain kejar bapaknya mau bunuh bapaknya. Perkosa mama-mama tirinya di depan rakyat Israel. Karena mau permaluin bapaknya. Wow, keluarga yang harmonis ya. Kalau saya belajar dari baca Alkitab gini. Wow Tuhan, saya gak lebih baik dari Daud. Saya gak lebih baik dari Simson. Tolong bantu saya gak hidup seperti mereka. Saya pengen keluarga saya bisa dinikmati, yang mau katakan amin. Yang belum menikah tapi mau menikah, pengen punya keluarga yang bisa dinikmati, katakan amin. Yang gak amin gak dapet loh ya, amin. Enggak. Amin. Jadi jangan mau gitu. Simson melambangkan orang yang hidupnya sama dunia sama. Gak ada beda. Terus kita bilang suatu hari, gue anak Tuhan. Lu anak Tuhan? Kalau temen lu sampai begitu sudah parah saudara. Apa? Bahasa Jepangnya, nani? Kamu anak Tuhan? Waduh parah. Pasal-pasal berikutnya Hakim-Hakim 17, 18, 19, 20 sampai 21. Terakhir di 21 cerita bagaimana Israel tambah hancur, tambah buruk, tambah kekaru-karuan. Bahkan di setiap pasal ini 17, 18, 19 dan 21 ada ayat yang serupa dengan ini. Ini masalahnya kenapa Israel hancur. Pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Katakan tidak ada raja. Lagi tidak ada raja. Sehingga setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Karena gak ada raja, semua orang berlaku semau gue. Itu yang saya selalu bilang. Bahasa Sundanya bilang ini, kumaha aing. Akibatnya apa? Hancurlah mereka hidupnya. Pertanyaannya sekarang, ada gak raja dalam hidupmu? Ada gak raja di hatimu? Siapa raja dalam hatimu? Saya kok dengar ada suara, aing. Belajar dari kitab Hakim-Hakim ya, jangan ulangi kehidupan mereka. Saya enggak mau keluarin kutuk-kutuk nalah saudara, enggak mau takut-takutin, belajar aja. Jadilah anak muda yang pintar. Amin. Berhikmat. Renungkan sendiri, terjemahkan sendiri, putuskan yang terbaik dalam hidupmu. Mau saya paksa-paksa buat apa? Mau saya takut-takutin ya? Gitu, nah, percuma kan. Siapa raja dalam hidupmu? Belajar dari kitab Hakim-Hakim. Semua cerita ini menggambarkan kondisi kita semua. Saya juga begitu. Dan betapa perlunya kita akan pengampunan Tuhan. Karena kita pun sama. Gak lebih baik, kita pun gak lepas dari kesalahan setiap hari. Betul gak saudara? Karena itu kita perlu pengampunan dari Tuhan setiap hari. Saya perlu pengampunan Tuhan setiap hari. Tapi kita bukan cuma perlu Tuhan yang mengampuni. Kita perlu Tuhan yang nyata dalam hidup kita untuk mau jadi raja dalam hidup kita. Supaya kita tahu harus ke kanan atau ke kiri.
Supaya kita tahu mana yang harus kita pilih dalam hidup ini. Supaya kita tahu ke arah mana kita harus berjalan. Kita perlu raja yang memberikan arah, tuntunan dalam hidup ini. Amin. Sebab Alkitab bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 bilang begitu. Yuk baca sama-sama 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara sendiri 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Sebab. Sekali lagi biar enggak gampang lupa. 2, 3. Sekali lagi biar makin enggak lupa. 2, 3. Masukin di sini, saudara. Di luar Tuhan, aku gak bisa bikin apa-apa. Di luar Tuhan, aku gak bisa bikin apa-apa. Supaya selalu rendah hati. Amin. Supaya selalu eling. Tanpa Tuhan, aku gak bisa bikin apa-apa. Saudara boleh hebat, punya planning. Saya, Pak Andi, saya sudah punya rencana. Ekspor, gini nih. Tahu-tahu ada drone dari Iran ke Israel. Rubah langsung berantakan tuh semua rencana. Di luar Tuhan kamu gak bisa berbuat apa-apa. Oh saya udah punya planning setelah lulus akan begini. Tahu-tahu Tuhan buat sesuatu terjadi. Hancur rencana kita. Sebab di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Dia raja kita. Walaupun rencana kita berantakan. Tapi kita punya raja yang selalu menjaga hidup saudara dan saya. Yang setuju kata amin. Kita punya Tuhan yang akan selalu menuntun kita. Sehingga kita bisa terus berjalan di dalam kuat kuasanya, dalam kebaikan Tuhan. Nah kalau sudah belajar dari kitab Hakim-Hakim, terus kita harus punya gaya hidup kayak apa sih? Yuk kita punya gaya hidup pola pikir kerajaan Allah. Gimana caranya? Ini dia saudara. Ini circle-nya. Saudara dan saya perlu belajar untuk punya circle ini setiap hari. Kita harus punya cara supaya grace bisa selalu dinyatakan setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Yang membuat lewat kita merenungkan grace, mengalami grace lebih lagi dan lebih lagi. Membuat iman kita tumbuh. Dan kalau iman kita sudah tumbuh, kita selalu ada pertobatan terjadi. Dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Caranya gimana supaya pola pikir ini ada? Caranya adalah yuk izinkan disiplin rohani ada dalam hidup kita. Kita mau renungkan firman. Lewat perenungan firman, grace dinyatakan. Ibadah, lewat ibadah, grace kita makin dengar, dikuatkan. Worship, doa, lewat itu semua, grace terus diulang. Pelayanan, amin. Tapi juga lewat hidup sehari-hari. Anggap mereka tidak ada, saudara. Lu kalau masuk bilang ini, aku tidak ada gitu dong. Sampai mana saya? Oh, suatu kali saya di tempat parkir. Izinkan grace dinyatakan selalu dalam hidup kita. Amin. Caranya tadi lewat pelayanan, lewat disiplin rohani. Tapi juga bisa begini dalam hidup sehari-hari. Saya bayar parkir suatu kali, saya bayar, uangnya lumayan. Jeblek. Anak saya nanya, kenapa bayar parkir banyak gitu? Habis saya kesel. Di sini yang jaga parkir suka bilang, kurang bos. Terus anak saya sudah suka dengar saya sharing dan dia bilang ini. Dia balikin semua khotbah saya. Kenapa papi kok tersinggung? Yang jaga parkir bilang kurang bos. Ya habis ngomongnya gak enak. Dia kerja terus. Kenapa papi rasa gak enak? Saya tahu arahnya kan saya bilang. Oke, Ca. Something wrong with my heart. Ada sesuatu yang salah di hati saya. Papi akan renungin. Dari mata saudara saya tahu sudah menunggu ada apa di hati Pak Pendeta. Belum tahu saudara, masih merenung. Saya cerita gini supaya saudara merenungkan hidup saudara juga. Amin. Kenapa tersinggung? Kenapa marah? Tanya Allah tahu gini, tiap kali tersinggung kayak Gideon tadi. Tanya, kenapa saya tersinggung? Kenapa saya mesti gak terima? Kenapa saya gak enak? Lagi pelayanan. Ditegur sama temennya. Kurang ajar lu, siapa lu tegur-tegur gue. Lo kenapa mesti tersinggung kalau ditegur temen? Kalau ditegur Pastor Andi kok gak apa-apa. Ditegur temen kenapa gue marah? Tanya sama dirimu, kenapa saya tersinggung?
Gali terus. Nanti kita akan ketemu berhala di hati kita. Akar dosa di hati ini. Yang bicara gini, gue sombong. Gue cari pujian. Gue nih pemberontak, gak mau tunduk, gak mau diatur. Gue maunya lawan, gue maunya jadi pemimpin. Gue hanya mau tunduk sama Tuhan dan sama Pastor Andi, sama yang lain. Tidak bisa. Dari situ, grace dinyatakan, iman dibangkitkan. Karena begini loh, Tuhan bilang ini. Tuhan tetap mengasihi kita, pertobatan terjadi. Harus ini terus tiap hari ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini yang membuat kita akan terus hidup dalam pola pikir, pola hidup kerajaan Allah. Saya kasih contoh satu lagi. Kita akan ada pelayanan memberkati kota kan? Rutin, saudara kalau mau yang ikut, ayo ikut. Ada yang ke penjara, ada yang sini, ada yang lain. Nah, saya ada satu tempat. Kita memberkati kota, memberkati kota, memberkati kota. Awal-awal orang di sana gak mau terima kita. Menjauh. Tapi lama-lama jadi dekat, jadi dekat. Sampai pemimpinnya bilang, lihat Pak, akrab sekali ya, sampai gak ada jarak. Saya juga bilang iya, saya jadi bingung yang mana orang CLCC, yang mana yang bukan. Tapi waktu mereka mulai akrab, hal yang luar biasa terjadi. Mereka jadi gampang menangis saudara. Waktu mereka merasa terbantu, waktu mereka mereka menangis. Suatu kali ada yang menangis, mungkin air yang keluar bukan cuma air mata. Air hidung juga keluar. Air mulut dikit-dikit keluar. Kebetulan istri saya yang lagi sama dia. Dan istri saya bilang ini, kalau saya diemin kok rasanya gak enak ya. Tapi saya mau peluk, itu air hidungnya juga ada. Tapi dia bilang, sudahlah. Walaupun ada rasa, gimana tapi dipeluklah. Tahu-tahu grace dinyatakan di sana. Gospel dinyatakan, Tuhan taruh di hati istri saya begini loh. Kamu tahu dosamu lebih menjijikkan dari itu. Tapi aku tetap mengasihimu. Aku tetap menerimamu. Aku mengampunimu. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Karena kamu berharga di mataku. Grace dinyatakan, iman dibangkitkan. Pertobatan terjadi dalam istri saya. Dia bilang ini, wow, gue sempat merasa lebih baik dari orang lain. Tuhan sadarkan kamu gak lebih baik dari siapapun. Di hadapan Tuhan kita semua orang yang menjijikkan, tapi diampuni. Pertobatan terjadi. Istri saya pun mulai mengalir air matanya. Air hidungnya juga mulai keluar. Sampai yang tadi dipeluk, ikut bilang ini, igel. Akhirnya mereka doa masing-masing saudara. Enggak, itu berlebihan. Tapi itu kira-kira bagaimana grace dinyatakan setiap hari. Faith dibangkitkan. Repentance terjadi. Mau berharap begitu? Amin. Amin. Itu jadi gaya hidup kita. Amin saudara. Amin. Ini amin benar ya. Jangan kayak orang Israel di kitab Hakim-Hakim saudara ya. Amin. Oke. Dan inilah kalau Yesus jadi raja dalam hidupmu. Masih aing apa Yesus? Yesus, mantap. Ini dia visi kita. Yuk jadi murid Kristus. Yang mau menyatakan kerajaan Allah lewat seluruh bagian hidup kita. Di kota di mana Tuhan tempatkan. Gak ada lagi tempat buat gimana gue. Yang ada gini, aku mau hidup seperti Kristus. Untuk apa? Menyatakan kerajaan Allah. Lewat seluruh bagian hidup saya. Pacaran, kuliah, kerja, semua pertemanan. Di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Caranya gimana? Yang pertama, yuk bangun kiriman sama Tuhan yuk. Kalau ada kelas belajar firman, ayo ikut supaya kenal Tuhan. Kalau ada worship night, kalau itu God language, ayo ikut supaya kita belajar mengenal Tuhan lewat musik juga. Supaya kita belajar membangun kiriman sama Tuhan. Ada pertemuan doa, ayo ikut. Terus yuk praktekkan firman Tuhan itu. Praktekkan di mana yang pernah di keluarga. Supaya keluargamu bisa terbangun dengan baik. Keluarga tempat kita melatih diri kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima. Terus yuk bekerja, kerjakan profesimu dengan excellent untuk kemuliaan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan di sana. Dan ayo kita sama-sama memberkati kota. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita yuk.